Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan utama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam pelajaran qiraah. Kemudian salawat serta salam buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan anak ustaz di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak ustaz semuanya, pelajaran kita pada kali ini adalah qiraah untuk kelas 5. Di mana materinya pada kali ini adalah tentang lam jalalah atau lafaz Allah. Anak-anak ustaz, lam jalalah ini adalah bagaimana kita membunyikan huruf lam ketika bertemu dengan kata-kata Allah. Ketika lam bertemu dengan kata-kata Allah atau lafaz Allah ini, maka hukum bacaan lamnya itu terbagi kepada dua. Yang pertama, hukum bacaan lam itu yang pertama adalah tafkhim atau taghlis atau dibaca dengan tebal. Kemudian yang kedua, hukum bacaan lam itu adalah tarki atau tipis. Tarki atau tipis. Kapan lam ketika lafaz Allah itu dibaca tebal? Yaitu ketika sebelum huruf lam itu hurufnya berbaris fathah atau dhammah. Atau sebelum lafaz Allah itu hurufnya berbaris di atas atau berbaris di depan. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah innallah. Innallah, nanya itu berbaris fathah atau berbaris di atas, kemudian lamnya kita baca tebal mengarah kepada huruf O. Innallah, kita penuhkan rongga mulut kita dengan lafaz Allah ini. Innallah. Kemudian contoh yang lain adalah nasrullah. Nasrullah. Nah, ru-nya ini barisnya dhammah atau baris di depan, kemudian baru kata-kata Allah. Maka kita baca tebal. Nasrullah. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Yang penting anak-anak ustaz ingat adalah sebelum lafaz Allah itu hurufnya berbaris dhammah atau berbaris fathah, berbaris di atas atau berbaris di depan, maka kita baca tebal atau tafkhim. Contoh sekali lagi, amrullah, ru-nya itu berbaris dhammah, kemudian yadribullah juga berbaris di depan, kemudian innallah, kemudian indallah, nasrullah, dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya kalau kita membaca Al-Quran. Kemudian contoh yang kedua, yaitu hukum bacaan yang kedua adalah tafkhim atau tipis, yaitu apabila huruf sebelum kata-kata Allah itu adalah berbaris di bawah. Berbaris di bawah. Contohnya bismillahi. 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 Mi-nya itu berbaris di bawah. Bismi. Kemudian baru kata-kata Allah. Maka dibaca tipis, tidak penuh rongga mulut kita. Bismillahi, seperti biasa. Bismillahi. Kemudian contoh yang lain, kulillahu.
kulillahu, kuli linya itu berbaris di bawah, kemudian baru kata-kata Allah, kulillahu. Kemudian yang contoh yang lain adalah alhamdulillah, linya itu berbaris di bawah, alhamdulillah. Atau fillah, fillah, fi-nya berbaris di bawah, kemudian bismillah. Namanya contoh-contoh yang lainnya. Kemudian untuk praktek qiraahnya Ustaz akan membacakan surat An-Nisa ayat yang ke-45. Silakan anak Ustaz simak ayat 45 surat An-Nisa. Di situ kita akan bertemu contoh huruf-huruf yang bertemu kata-kata Allah, baik yang berbaris dhammah atau yang berbaris fathah atau yang berbaris kasrah. Ustaz akan baca, silakan Ustaz simakkan ayat yang ke-45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyya wa kafa billahi nasira. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima 'an mawadi'ih wa yaquluna sami'na wa 'asayna wasma' ghayra musma'in wa ra'ina layyam bi alsinatihim wa ta'nan fid din walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairan lahum wa aqwama وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Nah, Ustaz, yang pertama wallahu, di situ ada kata-kata wallah, kata-kata lafaz Allah, yaitu huruf waw berbaris fathah, kemudian baru kata Allah, maka kita baca tebal. Kemudian ada kata-kata wakafa billahi, banyak itu berbaris di bawah, kemudian baru kata-kata Allah, maka kita baca tipis, terki. Kemudian wa kafa billahi masih sama. Kemudian selanjutnya kata-kata lafaz Allah kita temukan la'anahumullah. Nah, sebelumnya berbaris dhammah, maka kita baca tebal. Ya, demikian contoh bagaimana hukum bacaan lam ketika bertemu kata-kata Allah atau lam jalallah ini, yaitu kita baca tebal atau kita penuhkan rongga mulut kita dengan kata-kata Allah mengarah kepada huruf O, Allah. Kemudian kita baca tipis atau ringan apabila sebelumnya berbaris di bawah atau kasroh. Silakan anak-anak Ustaz pahami, silakan anak Ustaz praktekkan dalam membaca Al-Quran, kemudian pahami dan praktekkan. Kemudian nanti kalau ada tugas, maka anak-anak Ustaz bisa menyelesaikannya dengan baik. Demikian pertemuan kita pada kali ini dari Ustaz. Mudah-mudahan anak-anak Ustaz bisa paham.
Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.